Pertama saya pernah mangku pocong. Sebelum nikah itu aku pernah cari peri di Wadas Lintang waktu itu, dan ternyata itu masih mengikuti sampai sudah beristri. Shalom Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini saya bersama dengan seorang teman. Beliau seorang yang dulu mendalami okultisme. Nah, Kok selama waktu dulu okultisme yang Koko lakukan, itu kegiatan apa aja atau mungkin hal-hal apa aja sih yang Koko lakukan waktu itu ya? Karena dulu saya pengennya cepet kaya, jadi saya banyak melakukan hal-hal ritual untuk supaya kaya. Apa aja itu ritualnya tuh untuk supaya kaya itu? Ada beberapa ritual yang pernah saya lakukan. Pertama saya pernah mangku pocong. Mangku pocong? Iya. Itu gimana? Jadi saya dibimbing sama seorang yang dukun lah, yang mengaku dukun. Terus kita pakai syarat-syarat seperti kembang macan kerah, minyak duyung, kembang telon, dan beberapa persyaratan lain lah, menyan atau, dan itu dilakukan di kuburan yang dianggap ada orang yang baru meninggal. Jadi yang baru meninggal dan kecelakaan. Oh, kenapa kok harus kayak gitu? Karena orang yang kecelakaan itu biasanya masih penasaran. Arwahnya masih penasaran. Jadi biasanya masih bingung, sehingga masih bisa, menurut dukun itu masih bisa dikontrol oleh dukun itu. Jadi dengan syarat semua sudah, saya dikasih mori yang sudah dibacakan mantra-mantra atau doa-doa. Terus saya harus nunggu di situ sampai berapa lama, dan itu kejadian. Jadi memang muncul di situ, kelihatan. Cuman saya memang tidak pernah melihat muka. Tidak pernah melihat mukanya pocongnya. Pocong. Jadi saya memang merasa berat. Kain mori yang saya bawa itu merasa berat. Makin lama makin berat. Akhirnya karena tidak kuat tak lepas. Dan setelah dilepas itu, di kain itu memang ada kayak terawangan tapi ada angkanya gitu. Oh, untuk nomor togel. Ya, togel. Dan berhasil itu? Saya beli beberapa kali tidak berhasil. Jadi setiap saya beli, waktu itu nomornya saya masih ingat 2114. 4 nomoran. Setiap tak balik-balik ini nomor nggak pernah keluar. Setelah saya nggak beli malah keluar. Oh, waktunya. Jadi ya. Seolah-olah ya cuman ditawarkan aja. Makasih. Jadi begitu nggak keluar, saya tanya, suruh beli lagi. Begitu saya nggak keluar lagi, saya tanya, suruh beli lagi. Begitu saya tanya nggak keluar, suruh beli lagi. Begitu saya diem aja, malah keluar. Nah, terus jawabannya dukun itu juga pintar lah, harusnya tetap dibeli. Ya kalau tak beli, kalau keluar lagi. Kalau enggak, ada setiap pembelian itu harus dilipat gandakan. Gitu. Selainnya ritual pocong, ritual apa lagi? Ada satu ritual yang mungkin sudah umum dilakukan ya. Banyak orang yang beberapa kali mencoba, seperti jual sate gagak. Sate gagak? Iya. Diapain? Burung gagak. Ya dibuat sate. Terus kita cari tempat di mana
tempat itu atau daerah itu banyak orang yang memelihara pesugihan atau misalnya kayak tuyul, buto hijau, genderuwo ataupun apa yang untuk pesugihan mereka. Jadi saya harus cari tempat di situ, sama dukun itu saya diajai, katanya di tempat itu banyak orang yang melihara pesugihan. Terus saya harus berjualan di situ dengan berbajukan dan celana mori juga, dengan syarat-syarat yang sudah dipenuhi. Saya beli burung gagak itu waktu itu harganya 500 dengan hari yang sudah dipilih sama dukun itu. Nah, pada akhirnya saya juga mencoba untuk berjualan, tapi apa yang saya rasakan, saya kayak masuk di alam lain ya, jadi dingin semua, dan saya yang nggak kuat akhirnya buang itu. Saya nggak tahu posisi saya juga, saya mengakui nggak kuat karena mengkirik semua ya. Saya waktu pegang sate itu dan saya merasakan sate itu juga ditarik seperti mau direbut gitu loh. Berarti selama ritual-ritual yang dilakukan sama Koko ini berarti berhasil atau enggak? Maksudnya untuk menjadikan kaya gitu loh? Tidak berhasil. Enggak berhasil. Tapi kenapa kok Koko kok bisa mau melakukan terus kayak gitu loh? Karena seperti ada harapan. Seperti kayak misalnya jual sate itu. Itu kan pada akhirnya dukun itu cuma menjawab, ya karena kamu nggak kuat. Oh iya, maksudnya kalau kamu kuat pasti kamu bisa berhasil. Betul. Gitu ya. Terus kalau untuk nomor itu, coba kalau kamu nurut, kamu beli sekali lagi, kan pasti keluar. Oh gitu. Jadi dukun itu sendiri pun sebenarnya tidak berani menjawab pada saat kita melakukan. Pada saat saya tanya terus, coba beli lagi, dia akan untuk mencoba terus. Tapi pada saat kita lena, kita nggak beli, malah dikeluarkan. Jadi seolah-olah kenapa saya mengulang itu karena saya merasa ada harapan terus gitu loh. Ada harapan yang harus dicoba, ada harapan yang secara manusiawi apa yang saya usahakan itu saya rasakan. Itu yang membuat mencoba terus ya. Gitu ya. Tapi akhirnya sampai satu titik, kenapa kok akhirnya bisa sadar itu gimana ceritanya? Kalau untuk sadarnya itu sebenarnya mungkin karena istri ya. Karena istri. Wah, itu saya lakukan sebelum saya punya istri. Setelah saya punya istri masih jadi dilakukan. Istri pun tak ajak naik gunung, diajak cari pocong juga, tak ajak cari-cari seperti hal-hal seperti itu. Dan saya wirid tiap malam, saya sholat tiap malam, saya nggak tahu kalau istri saya nangis gitu loh. Pada saat saya melakukan seperti itu tuh, saya nggak tahu kalau istri saya menangis terus dia berdoa sama Tuhannya. Karena waktu itu saya juga nggak begitu peduli ya, karena beberapa kali istri tak ajak untuk menyeberang itu nggak pernah mau. Itu Koko bukan Kristen ya waktu itu? Ya, non Kristen ya. Jadi tak ajak beberapa kali nggak mau, tapi nggak tahu juga karena Tuhan izinkan itu juga bisa, karena ternyata pada akhirnya dia cerita dia berdoa tiap malam. Nangis kayak gitu ya. Ya.
Itu perjumpaannya gimana? Maksudnya kok bisa akhirnya benar-benar bisa lepaskan eh, hal itu, apa, okultisme untuk mencari kekayaan ini loh? Ya karena anak-anak ya, setelah punya anak kadang itu, terus terakhir itu anak yang anak saya sing besar itu mau ngajak ke gereja. Oh, itu yang ngajak ke gereja Iya. ya. Padahal Heeh. selama itu sama sekali enggak pernah menginjakkan kaki ke gereja Iya, gitu kan? enggak Ya. enggak. Oh. Karena itu tiba-tiba kok kayaknya luluh gitu. Luluh Iya, untuk habis datang itu, gereja. iya, habis itu ternyata istri yang dukung, yuk, akhirnya ke gereja. Di situ banyak hal yang pelan-pelan mungkin mulai terbuka ya, mulai menyadari bahwa banyak hal yang salah gitu loh. Tapi masih ternyata eh, dulu sebelum nikah itu aku pernah cari peri di Wadas Lintang waktu itu, dan ternyata itu masih mengikuti sampai sudah beristri. Perinya, Ya, itu bentuknya kayak apa perinya? itu istri saya pun tahu itu karena dia yang diganggu kan. Terakhir itu istri terus yang diganggu. Diganggu sama perinya itu Iya. ya. Karena mungkin Koko mau lepas tapi dia tetap apa untuk ngikuti, Iya. untuk nganu gitu. Lalu pernah setelah itu bisa lepasnya gimana tuh? Akhirnya kami sepakat berdua minta tolong sama beberapa temen, saudara, gembala, yo doa pelepasan. Terus kami sendiri juga, istri mungkin berjuang terus biar bisa ikut Tuhan. Ya akhirnya udah lepas. Nah, kan kok kalau kau tahu memang semua orang itu pasti pingin cepat kaya ya. Ya. Apalagi kalau dengan cara pintas kayak gitu pastinya pingin kan. Nah, mungkin apa sih pesan Koko untuk beberapa orang yang mungkin pingin cepat kaya dengan cara-cara kayak gini, gimana tuh? Silakan tuh. Pesan saya sih, selalu ada pengorbanan jika bukan dari Tuhan. Yang saya alami gitu semua ya? Itu pada akhirnya apa yang saya lakukan dulu, saya menyesal. Nomor nggak dapet, jual gagak nggak bisa, miara peri juga nggak berjalan mulus. Tapi sangat mensyukuri pada saat Tuhan itu seperti sayang sama saya sama keluarga. Karena kalau misalnya itu berhasil semua, apa yang akan terjadi sama anak-anak sama istri saya? Pasti jadi tumbal. Pasti, karena mereka tidak gratis. Tidak ada yang gratis, dan setan, namanya setan, jin ataupun iblis ataupun apa dalam wujudnya tuh, memang mereka ditakdirkan sangat licik dan pintar, sangat pintar. Dia akan selalu cari peluang gimana caranya biar kita ngikut ataupun melakukan apa yang dia inginkan. Tapi saat ini Koko sudah sadar, berarti dalam artian Koko tahu bahwa ya berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya gitu ya. Susah payah tidak akan menambahinya gitu kan. Betul. Tapi kalau yang menjadikan kaya itu setan, pasti belakangnya akan ada susah payah yang menambahinya gitu ya, Ko ya. Gitu. Dan pada saat saya melakukan itu semua, duit memang ada, uang memang ada, sama istri kita juga ternyata. Tapi apa yang dihasilkan dari situ tuh yaitu tidak ada yang gratis. Ternyata dengan sadar kita kembali ke Tuhan itu, kita tahu itu uangnya uang utang, habis semua, ratusan juta, kita nggak bisa apa-apa gitu loh. Pada saat kita menyadari, oh ternyata salah, dan pada saat itu kita ikut Tuhan awalnya juga nggak mudah juga.
karena kita harus menanggung hal-hal yang sudah dilakukan gitu. Cuman dengan berjalannya waktu, dengan seperti kesini tuh ternyata hutang itu dilunaskan. Tuhan bantu. Tuhan bantu dan dalam bentuk hal yang mustahil, yang tidak mungkin gitu loh. Banyak hal yang tidak mungkin di luar nalar lah. Jadi bukan sekedar bantuan kita minta tolong sama orang atau, tapi Tuhan benar-benar Tuhan yang ngasih gitu. Tuhan yang ngasih. Nah, itu yang buat saya semakin hari ya sadar bahwa ya wis memang rezekinya itu dari Tuhan. Semua yang atur Tuhan. Waktu memang punya Tuhan lah. Sekarang berarti dengan ikut Tuhan, mesti sadar dengan setiap apa yang kemarin lakukan, ikut Tuhan, apanya sih yang membedakan mungkin dulu dan sekarang pada waktu ikut Tuhan? Apa yang perbedaan mencoloknya, Kok? Apakah ikut Tuhan lalu juga akan jadi kaya? Atau mungkin gimana, Kok? Maksudnya apa yang menjadikan perbedaannya? Kenapa akhirnya Kok ya tetap ikut Tuhan gitu? Dan mau melepaskan itu. Yang jelas ikut Tuhan itu keluargaku dipelihara. Walaupun awalnya ikut Tuhan itu tidak semua yang ngajak ikut Tuhan itu baik. Karena ada perkataan jangan berharap dari manusia, tapi berharap sama Tuhan. Karena banyak juga saya dikecewakan sama orang-orang gereja itu banyak. Oknum ya. Oknum banyak sekali. Adiknya pendeta, bahkan orang-orang yang ngomongnya dengan firman, dengan apa, ternyata tetap mereka namanya ya kita anggap mereka tetap doyan duit lah. Mereka tetap melakukan hal-hal seperti itu untuk kepentingan mereka. Jadi pada saat itu saya juga merasa kok gini ya, ikut Tuhan kok kayak gini, ikut Tuhan kok ternyata kayak gini juga ya. Tapi itulah, ikut Tuhan itu ternyata dari istri banyak juga. Istri kadang juga marah, kok bisa ya Tuhan kok kayak gini ya. Tapi ternyata dari situ banyak sekali hikmat yang tak tangkap, bahwa enggak lah, aku berapa kali ditolong Tuhan juga, banyak mujizat yang terjadi dalam hidupku, masa aku mau lupa sih gitu. Akhirnya itu yang menguatkan bahwa ya memang Tuhan itu ada, dan Tuhan itu sayang sama keluarga saya. Itu sayang karena dari awal Dia jagain saya nggak terlibat di okultisme, tidak pernah berhasil. Saya melakukan banyak hal yang menyakitkan hati Tuhan, itu Tuhan nggak itu tidak berhasil gitu. Buat orang yang mau melakukan itu tidak berhasil, tapi buat Tuhan itu adalah sebuah hasil, keberhasilan untuk tetap mengangkat pokok gitu. Ya, jadi saya merasakan sendiri bahwa Tuhan sayang banget sama saya. Jadi yang membuat saat ini tetap ikut Tuhan bukan karena apapun, tapi karena kasihnya Tuhan, ya, sayangnya betul. Tuhan itu ya. Betul. Rasa kasih Betul. sayang Tuhan yang itu Ya. tetap ya, Kok ya. Jadi berarti memang segala sesuatu yang mungkin tadi Koko ceritakan, bahwa apa yang kita dapatkan dengan cara-cara yang jalan pintas itu sudah pasti itu selalu ada harganya, harganya dan harganya mungkin akan membuat kita lebih sengsara sampai nyawa pun jadi taruhannya gitu. Ya, thank you buat sharingnya. Nah, Bapak Ibu saudara, kalau kita tahu saat ini mungkin kita juga mengalami suatu kesusahan, atau mungkin kita ingin cepat kaya, percayalah kalau kita melakukan seperti yang dulu Koko ini lakukan,
kita akan sia-sia Bapak Ibu Saudara. Pasti ada harga yang harus dibayar, dan percayalah juga sebetulnya berkat Tuhanlah yang akan menjadikan kita kaya, dan semuanya itu tidak akan ditambahi dengan susah payah kalau memang itu dari Tuhan. Ya, saat ini kita tahu bahwa dengan Tuhanlah kita harusnya berharap, bukan dengan manusia, bukan dengan dukun, ataupun dengan yang lainnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.